Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh, jamaah. Yeay. Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa alhamdulillah? Karena di pagi hari ini insya Allah kita akan mendapatkan ilmu-ilmu yang banyak dari guru-guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada guru kita ya Habibi Muhammad Syihab nih, sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Oh, mau ganteng aja, Bib. Ya Allahumma shalli ala Muhammad. Ini gantengnya dunia akhirat. Amin. Mudah-mudahan ya. Dan di sebelah kiri. Kira. Ini kemarin baru ngasih knalpot baru ini. Kan belum dipasang, Bib. Ya, hadiah ya boleh yang ngasih ya. Tahabu jadi sayang sama cinta ya. Ustaz Ahmad kan sehat ya? Alhamdulillah. Dan yang ini nih. Apaan nih? Ustaz Syam sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Bang Ali sehat. Belum berangkat ya, Guru. Mudah-mudahan dapat ya. Ntar ya. Insya Allah ya. Yang sudah Dilancarin, tidak dimudahin. asing lagi di dunia dan di akhirat. Amin. Baik, ini sebenarnya kita ngomongin agak tegang sih, cuman kita agak rileks sedikit ya, karena judul kita ini Masya Allah ya. Ninggalin sholat tapi nggak dosa. Ninggalin sholat tapi nggak dosa. Kok bisa? Kok bisa? Nah itu dia tuh. Ya, ninggalin sholat tapi nggak dosa. Kok bisa? Nah, ini yang di rumah boleh ikut ya. Ninggalin sholat tapi nggak dosa. Oh iya, oke ya. Nah, ini kenapa? Ya, kenapa kok bisa ninggalin sholat nggak dosa? Sementara kita tahu bahwa yang namanya sholat ini adalah yang dihisab pertama. Sholatnya bagus, semuanya bagus. Sholatnya buruk, maka buruk semuanya. Bukan begitu, Guru ya? Betul. Nah, untuk itu sholat seperti apakah yang masih akan ada excuse atau mungkin ada kemudahan sehingga akhirnya tidak ternilai dosa. Nah, yang pertama, guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al Ustaz Ahmad kan ini lupa. Nah, ya kita ngomongin masalah lupa ya. Aduh, jangan sampai naudzubillah min zalik, jangan sampai ada terbesit di dalam otak kita lupa sholat, jangan ya. Mudah-mudahan sebelum waktunya kita sudah terpanggil dan ada ikatan dengan azan, dengan masjid, sehingga akhirnya kita jadi orang yang selamat dunia akhirat. Lupa kalau yang pertama, ya oke lah gitu Guru ya. Nah, apabila terjadi lupa yang kedua, nah ini artinya kan ada terbesit sedikit menggampangkan. Nah, terus yang selanjutnya, kalau misalnya apa ya, kalau ngomongin masalah kerjaan, terus akhirnya kita kebablasan. Nah, ini untuk menyikapi ini gimana nih Guru? Silakan. Izin. Ya. Atau tidur ya. Kebablasan, Ya. tidur. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segenap jamaah Islam itu indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan di dalam kitab Nailur Roja Bisyarhi Safinatin Najah di halaman 121 yang dikarang oleh Said Ahmad bin Umar Asy-Syatiri rahimahullahu taala, bahwasanya a'dzarus shalah isnani, an-naumu wa nisyan. Udzur di dalam salat itu ada dua, yang pertama adalah tidur, yang kedua adalah lupa. Maka tidur seperti apa yang seseorang itu dikategorikan dia tidak berdosa ketika mengakhirkan sholat sampai di luar waktunya, dan lupa seperti apa yang tidak menyebabkan dia berdosa ketika dia mengakhirkan sholat di luar dari waktunya. Diterangkan di dalam kitab bahwasanya tidur yang menyebabkan seseorang itu dia tidak dikategorikan berdosa apabila yang pertama, kalau seseorang itu dia tidur sebelum masuk waktunya sholat. Atau setelah masuk waktunya sholat, tetapi dia punya sangkaan atau dia punya dhon di dalam dirinya bahwasanya dia akan bangun sebelum masuknya waktu sholat. Tapi ternyata ketika dia tidur, ternyata dia terlelap di dalam tidurnya sehingga dia bangun sudah habis waktu sholat. Maka yang demikian dia tidak berdosa karena melakukan penundaan sholat tersebut sampai di akhir waktu atau di waktu yang sempit, dan dia juga tidak wajib untuk menyegerakan mengqadha sholatnya. Ya, nah, ini yang pertama. Contoh misalnya ada orang tidur sebelum masuk waktu sholat, sebelum waktu zuhur jam 11 siang, lalu kemudian dia yakin bahwa dia akan bangun sebelum masuknya waktu asar, ya, maka ternyata ketika dia tidur, dia bangunnya adalah sudah masuk waktu asar. Maka dia tidak berdosa mengakhirkan, tapi dengan catatan tidak ada yang membangunkan, tidak ada yang mengingatkan untuk dia sholat, ya. Nah, dia juga tidak diwajibkan untuk menyegerakan, untuk mengganti atau mengqadha sholatnya. Atau contoh sebaliknya, orang yang tidurnya setelah masuknya waktu sholat, misalnya zuhur jam 12, dia setelah azan dia tidur, dan dia tahu bahwa dia akan bangun sebelum habisnya waktu zuhur, ternyata dia bangunnya setelah waktu asar.
maka dia juga termasuk orang yang tidak berdosa mengakhirkannya dan dia tidak wajib untuk menggantikan qadha salatnya secara segera atau fauron. Nah, contoh yang kedua adalah orang yang tidur sebelum masuknya waktu sholat atau setelah masuknya waktu sholat, tetapi dia yakin kalau dia tidur, dia akan tenggelam di dalam tidur dan dia bakalan bablas. Dia udah tahu sebelum dia kerjain. Tapi ternyata dia lakuin juga. Lalu kemudian terjadilah hal yang dia sudah sangkakan itu. Maka ketika dia bangun, maka dia berdosa karena dia melalaikan sholatnya, dan dia juga wajib untuk mengganti atau mengqadha sholatnya secara segera atau fauron. Ini yang pertama. Nah, kalau orang yang suka melalaikan atau suka meremehkan sholat, maka hati-hati, karena sesungguhnya ketika baik sholat seseorang, maka diterima semua amal ibadahnya. Tapi ketika dia buruk sholatnya, maka khawatir sholatnya juga semua akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya yang pertama dihisab nanti adalah sholat kita. Maka jangan sampai kita melalaikan sholat tersebut dengan sebab tidur atau disebabkan lupa. Tetapi lupa juga ada yang dibolehkan kalau lupanya dalam perkara yang tidak dilarang dalam syariat. Contoh seperti baca kitab atau urusan pekerjaan sehingga keluar waktu sholat, maka dia tidak dikategorikan berdosa dan tidak wajib qadha secara fauron. Tetapi kalau dia lalai sholatnya, lupanya disebabkan karena perkara yang haram seperti main judi atau perkara-perkara lain yang tidak ada kemaslahatannya, maka niscaya mengakhirkannya hukumnya berdosa dan juga dia wajib untuk mengqadha sholatnya secara segera. Wallahu taala alam. Nanti kalau yang mendusin bagaimana? Mendusin guru. Mendusin bahasa kita apa ya? Betawi mendusin jadi gini. Tidur nih. Iya, tiba-tiba udah ngelilir nih, set. Udah waktu sholat nih. Bentar lagi ya, set, hilang. Nah, termasuk berarti dia sudah tahu sudah masuk waktu. Udah masuk terus dia bablas tidur lagi, berarti Melalaikan. tetap dosa melalaikan ya. Nah, ini namanya mendusin, jangan sampai gitu dah. Kalau misalnya udah kebangun, artinya Allah udah suruh kita bangun, jangan sampai merem lagi ya. Betul. Merem lagi jadi bala, itu biasanya subuh. Udah Masuk nih dikit lagi dah, les hilang. Nah ya, nah ini yang harus kita waspadain ya, Masya Allah ya. Dan selanjutnya kita akan ngebahas tentang, ini yang mau Ustaz Syam aja deh. Nah, Ustaz Syam, bener nggak sih kalau misalnya kita ninggalin dengan sengaja, ya Allah nauzubillah min dzalik, mudah-mudahan jangan ya, ninggalin sholat 5 waktu dengan sengaja, jangan ya sayang ya. Kalau misalnya terjadi, bener nggak sih dosanya itu melebihi dari orang berzina, merampas hak orang lain, membunuh atau dosa-dosa yang lainnya? Silahkan guru. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru kami Muhammad Sutamat Khan, Bang Ali serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli amin 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 ya rabbal alamin. Jamaah Islam itu indah, Bapak Ibu sekalian yang Masya Allah diberikan nikmat yang luar biasa selepas sholat subuh berjamaah, duduk menyaksikan Islam itu indah, nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala yang belum tentu mukmin yang lain mendapatkannya, belum tentu yang KTP-nya Islam mendapatkannya, karena banyak yang KTP-nya tertulis Islam tapi dengan sengaja meninggalkan sholatnya, seakan-akan meninggalkan sholat adalah hal yang biasa. Bahkan kita ajak mereka untuk ke masjid, ayo mari sholat pak, subhanallah, dikatakan duluan Ustaz, duluan aja Ustaz, subhanallah. Kadang-kadang kirim salam deh. Jelas-jelas bahwa KTP-nya Muslim, KTP-nya adalah Islam, jelas-jelas dia mengakui bahwa sholat 5 waktu itu adalah kewajiban. Bahkan kalau Jumatan datang, tapi giliran sholat-sholat yang lainnya yang 5 waktu yang mereka tahu bahwa itu wajib, duluan Pak Ustaz, duluan aja Pak Ustaz, ntar nyusul, subhanallah. Maka nikmat luar biasa dirasakan oleh Bapak Ibu sekalian yang telah usai melaksanakan sholat subuh berjamaah, sekarang waktunya membangunkan anak-anak ataupun membangunkan sanak saudara untuk melaksanakan ibadah sholat sekalian. Setelah itu menyaksikan Islam itu indah, itu yang pertama. Kemudian kita bersolawat ke atas baginda Nabi SAW yang karenanya lah kita mengenal yang namanya sholat.
Kalau bukan karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita tidak akan pernah tahu yang namanya sholat. Subhanallah. Jangan sampai kelewatan pembahasan hari ini, karena kita akan membahas tentang pentingnya sholat dan bahayanya orang yang meninggalkan sholat. Jangan sampai kelewat sholatnya. Yang pertama dikatakan bahwasanya betulkah meninggalkan sholat dengan sengaja? Ya, meninggalkan sholat dengan sengaja bisa jadi dosanya lebih besar daripada dosa zina, lebih besar pada dosa meninggalkan daripada ketaatan yang lain kepada Allah Subhanahu wa taala, atau melakukan daripada yang dilarang dari Allah Subhanahu wa taala seperti mencuri ataupun membunuh. Kalau dalam kitab Al-Kabair disebutkan bahwa dosanya setara dengan orang membunuh tanpa alasan. Subhanallah. Jadi tiba-tiba lewat aja set. Lewat aja lewat aja bunuh-bunuh orang gitu. Bayangin orang kalau membunuh satu orang itu seperti membunuh seluruh manusia. Wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a, kata Al-Qur'an. Siapa yang menghidupkan satu nyawa seperti menghidupkan semua nyawa. Siapa yang menghilangkan satu nyawa seperti menghilangkan semua nyawa. Lah ini membunuh orang tanpa alasan, tiba-tiba membunuh orang, dan itu setara dengan dosanya orang yang meninggalkan sholat dalam kitab Al-Kabair. Dalam kitab yang lainnya disebutkan lebih besar daripada dosa berzina, lebih besar pada dosa berjudi, lebih besar daripada dosa yang lainnya. Tapi jangan juga mengatakan, ya udah deh kalau gitu, kalau saya bermaksiat yang penting saya sholat, ya. Yang penting saya sholat 5 waktu, nggak apa-apa saya ada di tempat yang seperti ini, nggak apa-apa saya ngambil hak orang, nggak apa-apa saya, yang penting saya sholat, kan saya melaksanakan sholat. Subhanallah. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan sampai pernah kelewat sholatnya, karena di dalam Al-Quran diancam, wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una nas. Orang yang malas saja masih mendirikan sholat, tapi dalam keadaan malas itu sudah dikategorikan munafik yang berada min asfalin nar, daripada bawahnya neraka, yang neraka paling bawah. Orang yang malas saja sholat, apalagi orang yang meninggalkan sholat, maka dikatakan lebih besar dosanya dibandingkan yang lainnya. Wallahu ta'ala a'lam. Allah, serem ya. Ini ya, mudah-mudahan bukan hanya jadi sebuah penyampaian, tapi benar-benar diresapi, Amin. disimpan, diamalkan, disebarkan, sehingga akhirnya jadi pahala buat kita semuanya ya. Amin. Baik, guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Habib Muhammad Syahab, ini semakin umur semakin sedikit nikmat yang sebenarnya kita bisa rasakan di atas muka bumi ini. Banyak orang-orang yang sudah 50, 60, nikmatnya mulai diangkat-angkatin tuh ya. Nikmat sehat, diantaranya nikmat lupa atau pikun. Nah, ini ada orang yang pernah aku lihat pikunnya pengennya sholat terus. Nah, itu Masya Allah ya. Masya Allah. Aneh terus udah sholat asar belum ya? Udah, belum. Ambil lagi foto dia nih. Aneh udah sholat. Udah, wudhu lagi, udah sholat lagi. Nah, yang jadi permasalahan, dia sudah merasa melakukan, tapi sebenarnya belum melakukan. Baik. Nah, kalau misalnya terjadi hal seperti ini karena memang memiliki penyakit pikun, ini gimana untuk orang-orang di sekitarnya mungkin ya? Untuk mengingatkan kepada beliau dan apa hukumnya? Silakan, Guru. Baik. Izin Ali, Ya. Ustaz Ahmad, Ustaz Syam. Pikun ya? Pikun. Repot emang nih. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi harus semangat biar nggak Yes. ngantuk nih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala abdihil mustafal amin. Sayyidina Muhammadin nurillahil mubin al-hadi ila siratihil mustaqim dzil khuluqil azim wa nahjil gawim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara fi darbih, amma ba'd. Masalahnya apa sih hukumnya sholat orang pikun? Jangankan sholat, rumah kadang-kadang dia lupa nomor berapa. Karena ada udah tidur di kamarnya orang. Ya. Masuk kan ini. Ini pikun memang ada hukumnya. Islam itu Masya Allah indah. Jadi semua diatur oleh Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubaraka alaihi wa ala. Jadi kalau ada orang pikun, baik terkadang dia alhamdulillah kalau pikunnya sholat kan gitu. Ada yang pikunnya ya gitulah. Macem-macem lah orang pikun. Namanya di dalam usul fiqih itu disebutkan namanya awaridul ahliyah. Dia sudah kehilangan
akalnya. Maka di dalam Islam, dosa atau tidak orang pikun meninggalkan sholat, maka terkategori tidak dosa. Ada riwayat an Sayyidina Ali bin Abi Thalib. An Sayyidina Ali bin Abi Thalib artinya rufi al-qalam, maka tidak dicatat orang itu, amalnya tidak dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama tadi sudah dijelaskan oleh guru-guru kita, anin naim hatta yastaikid. Jadi orang yang tertidur dia, tapi tadi sudah dijelaskan tidur yang seperti apa. Kemudian yang kedua, anis sabi hatta yahtalim. Orang bayi kecil sampai dia balik, sampai dewasa. Kemudian yang ketiga, anil majnun sampai hatta yaqila. Jadi orang yang gila sampai dia sadar, berakal. Nah, dalam riwayat yang lain, Abu Daud alaihi rahmatullah radhiyallahu taala anhu arda, ada pertambahan itu, wa anil kharif. Apa itu kharif? Itulah yang namanya pikun. Jadi pikun beda nih, gila sama pikun. Jangan sama, beda hukumnya. Gila sama pikun. Jadi gila berbeda, gila ya gila. Pikun ya pikun. Nah, artinya orang pikun tuh masih sadar dia, cuman lupa sudah. Nah, yang seperti ini kalau kita punya keluarga jangan dimarah-marahin, kasihan. Karena kita juga nggak tahu umur kita. Bisa Ali, umur 50 pikun. Jangan dong. Ya, insya Allah enggak gitu kan. Cuman kan kita kan nggak tahu kan. Iya. Nah, pikun ini dikatakan kharif dalam ilmu fikih. Pikun. Jadi kalau dia sampai ninggalin sholat selama pikunnya masih nempel. Tapi ulama mengatakan biasanya pikun ini tidak bisa sembuh sampai meninggal dunia. Beda sama gila. Nah, kalau pikun ini biasa sampai meninggal dunia dia nggak sembuh. Apabila sampai meninggal dunia dia masih punya penyakit pikun tersebut, maka dia tidak terhitung dosa ketika dia tidak puasa, ketika dia tidak sholat. Itu biasanya syekhun kabir, artinya dari orang yang tua. Nah, itu namanya pikun. Tapi selama dia sadar, maka berkewajiban kembali sama dia. Jadi ketika dia sadar tuh, maka buat dia wajib lagi untuk sholat. Sama juga seperti orang gila, ketika dia sadar daripada gilanya, maka wajib lagi dia melakukan sholat. Oh, itu udah jelas ya. Tapi jangan dipikun-pikunin ya. Jangan Nggak boleh ya. dipikun-pikunin. Emang ada orang kayak gitu. Ada pura-pura pikun gitu kan. Kayaknya udah deh. Ya ilah, bagaimana sih? Ya. Itu namanya bukan pikun, kalkun. Ya baik, sebenarnya aku paling seneng dekat sama orang pikun yang suka ngasih uang. Jadi dia, udah aneh kasih udah belum? Udah, belum. Oh, udah kasih lu, dikasih terus sama dia kan. Baik, alhamdulillah. Nih kita sekarang langsung aja kita buka, ternyata ada pertanyaan dari media sosial kita. Nyok, kita baca bareng-bareng, Nyok. Ini dari hamba Allah. Assalamualaikum guru-guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pengen nanya kalau misalkan saya sholat nih, terus tiba-tiba adik saya yang masih kecil ajak ngobrol saya. Lagi sholat ajak ngobrol sama adiknya ya. Nah, saya lupa lagi sholat, saya ladenin. Gimana sih ya? Ajak ngobrol itu boleh nggak sih? Bahkan ada bapak-bapak juga yang lupa lagi sholat ikut nimbrung. Gimana? Lagi sholat ikut nimbrung. Kopi. Gimana sih? Nanti akan dijawab. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Islam Itu Indah. Jamaah! Oh, jamaah! Alhamdulillah! Alhamdulillah. Bisa begitu ya?